Pernah kepikiran gak sih gimana ya cara terbaik ngajarin bahasa ke anak-anak? Bukan cuma supaya mereka bisa, tapi supaya mereka benar-benar cinta sama bahasa. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru yang keren banget buat membangun apa yang kita sebut rumah literasi untuk anak-anak SD di Indonesia. Yuk, kita mulai. Ini dia kan pertanyaan utamanya. Soalnya, ini bukan sekedar ngajarin ABC atau cara nyusun kalimat. Tantangan terbesarnya itu gimana caranya kita nyalain percikan rasa ingin tahu di dalam diri mereka. Gimana cara kita menumbuhkan kecintaan pada kata-kata dan cerita yang bakal mereka bawa seumur hidup. Untuk menjawab tantangan tadi, kita butuh sebuah rencana. Coba deh bayangin kita ini arsitek. Tugas kita adalah merancang sebuah rumah literasi yang kokoh, nyaman, dan menyenangkan buat setiap anak. Nah, yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini adalah cetak birunya, langkah demi langkah. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari fondasinya dulu, terus kita kenalan sama calon penghuninya, baru kita dirikan pilar-pilarnya, sampai akhirnya kita pastikan bangunannya benar-benar siap dan kokoh. Siap? Mari kita mulai dari yang pertama. Baik, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasi dari rumah literasi kita. Sebenarnya apa sih tujuan kita ngajarin bahasa? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar bikin anak bisa baca tulis loh. Nah, ini dia intinya. Bahasa itu bukan cuma satu mata pelajaran di sekolah. Bahasa adalah alat. Alat buat komunikasi, alat buat berpikir kritis, dan yang paling penting, alat buat membangun karakter. Lewat bahasa, anak-anak belajar memahami dunia dan juga diri mereka sendiri. Jadi, cetak biru ini punya 4 tujuan utama. Pertama, jelas ya, biar anak bisa komunikasi dengan baik. Kedua, kuasai dasar-dasar literasi. Ketiga, ini yang penting banget, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sama bahasa Indonesia. Dan keempat, membuka imajinasi mereka lewat sastra. Tujuannya bukan cuma bikin siswa pintar, tapi juga jadi warga negara yang punya karakter kuat. Oke, fondasi sudah kita letakkan. Sekarang, arsitek yang baik itu harus kenal banget sama tanah tempat dia akan membangun. Buat kita, tanah itu adalah pikiran anak-anak. Jadi, siapa sih sebenarnya para pelajar yang akan menghuni rumah ini? Anak-anak usia SD itu unik dan luar biasa. Pikiran mereka itu masih konkret, jadi mereka belajar dari apa yang bisa dilihat dan disentuh. Mereka itu energinya besar, suka banget main dan gerak. Imajinasi mereka, wah jangan ditanya. Dan mereka itu pembelajar visual, menyerap informasi kayak spons kalau lihat gambar atau cerita. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Kalau anak berpikir konkret, ya kita harus kasih contoh nyata. Kalau mereka suka main, ya ayo kita ubah pelajarannya jadi permainan seru. Kalau mereka suka visual, buku bergambar dan video itu senjata ampuh kita. Intinya, kita menjembatani siapa mereka dengan bagaimana cara kita mengajar. Oke, fondasi kokoh, tanahnya kita udah kenal. Sekarang waktunya kita dirikan kerangka utama rumah literasi kita. Kerangka ini ditopang oleh 4 pilar yang saling terhubung dan nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Coba perhatikan, ini tuh prosesnya kayak naik tangga. Semua berawal dari menyimak, dari situ anak belajar untuk berbicara. Kemampuan membaca kemudian memperkuat pemahaman mereka. Dan di puncak tangga ada menulis, sebuah keterampilan yang menggabungkan semua yang lain. Semua ini berurutan dan saling membangun. Nah, ini dia poin kuncinya. Keempat pilar ini nggak bisa diajarkan sendiri-sendiri, kayak pelajaran yang beda-beda. Mereka harus dijalin jadi satu kesatuan. Bayangin aja sebuah siklus. Anak-anak dengerin cerita, terus mereka diskusiin cerita itu, lalu mereka baca sendiri ceritanya, dan terakhir mereka coba tulis ulang pemikiran mereka. Satu kegiatan, tapi 4 keterampilan langsung terasah. Kerangka rumah kita udah berdiri tegak. Tapi, apa sih yang bikin sebuah rumah jadi hangat dan punya jiwa? Tentu saja, isinya, perabotannya. Nah, di dalam rumah literasi, perabotannya itu adalah cerita. Disinilah sastra berperan memberikan nyawa pada proses belajar. Setiap jenis cerita itu ibarat perkakas dengan fungsi yang beda-beda. Fabel dengan tokoh binatangnya. Itu jago banget buat ngajarin pesan moral. Dongeng bisa memantik api imajinasi. Legenda bisa menghubungkan anak-anak dengan akar budaya mereka. Dan cerita realistis itu ampuh banget buat membangun empati. Keren kan? Tentu saja, cetak biru sebagus apapun gak akan jadi apa-apa tanpa arsitek yang handal di lapangan. Dalam proses ini, arsiteknya adalah guru. Tapi, peran guru di sini sudah jauh berevolusi.
Ini adalah pergeseran yang sangat besar. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan yang berdiri di depan kelas. Peran mereka bergeser menjadi fasilitator. Mereka yang merancang lingkungan belajar yang seru, yang membimbing, dan yang memotivasi siswa untuk aktif menemukan dan membangun pemahaman mereka sendiri. Rumah kita hampir jadi. Eits, tapi tunggu dulu. Setiap arsitek yang baik pasti melakukan inspeksi akhir. Gimana caranya kita tahu kalau rumah literasi yang kita bangun ini beneran kokoh dan berfungsi dengan baik? Jawabannya ada di cara kita menilainya. Kutipan ini kena banget ya. Maksudnya, penilaian yang baik itu nggak cuma lihat nilai ujian di kertas. Penilaian yang baik itu harus bisa melihat seluruh proses, seluruh perjalanan seorang anak saat dia berlatih, mencoba, gagal, dan akhirnya bertumbuh dengan bahasanya. Ini artinya kita harus lebih kreatif dari sekedar tes pilihan ganda. Kita perlu lihat gimana anak-anak pakai bahasa di dunia nyata. Misalnya, lewat penampilan mereka saat baca puisi atau main peran, lewat kumpulan karya tulis mereka di portofolio, atau lewat proyek seru kayak bikin buku cerita sendiri. Ini semua ngasih gambaran yang jauh lebih utuh. Jadi, itulah tadi cetak birunya, sebuah panduan lengkap untuk membangun rumah literasi yang kokoh buat setiap anak. Sekarang, cetak biru itu ada di tangan kita semua. Pertanyaannya adalah, apa satu langkah kecil, satu perubahan sederhana yang bisa kita lakukan hari ini untuk mulai ikut membangun rumah itu? Terima kasih sudah menyimak.